Halo, nama saya Afdan. Kali ini saya akan ngebagiin gimana caranya akun kalian yang tadinya reguler, Pigma reguler menjadi Pigma Education. Nah, sebelum kalian daftar ke Pigma Education, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Jadi, hal yang pertama itu terkait syaratnya ya, harus berusia dengan minimal 13 tahun ya. Jadi kalau kalian misalkan masih belum 13 tahun, ya buat aja akun yang usianya di atas 13 tahun. Jadi itu solusi sih sebenarnya. Meskipun memang tidak rekomendasi. Tapi yang kedua itu ada dua sih, antara menjadi siswa ataupun pendidik. Jadi nanti kalian bisa memilih sebenarnya kalian siswa atau mahasiswa ataupun sebagai pendidik. Dan biasanya ataupun syarat di Pigma itu ya harus berupa pendidikan yang tatap muka atau misalkan virtual. Kalau misalkan kayak bootcamp itu bisa, kayak kursus online juga bisa. Kalau kalian bingung namanya atau kampusnya apa atau nama sekolahnya apa, ya kalian juga misalkan katakanlah udah lulus gitu ya kalian bisa juga masukin aja Coursera ataupun misalkan ya produk-produk kayak di misalkan contohnya yang di Indonesia dari MySkill ataupun mungkin dari edukasi yang online lainnya. Tadi kan bootcamp bisa dari politeknik, sekolahan juga bisa, kalian juga udah bisa masuk. Kalau misalkan bingung udah lulus, tadi kan salah satunya misalkan nama bootcamp ataupun nama yang course online. Kalau misalkan kalian mau bingung, nama sekolah kalian juga yang lampau juga bisa dimasukin, atau misalkan nama sekolah orang lain gitu juga bisa sih sebenarnya. Baik lagi sih, sayangnya memang tidak direkomendasikan gitu terkait hal tersebut. Lalu kalau misalkan kalian pilih kayak pendidikan mandiri ataupun startup gitu, memang di syarat ketentuannya kalau di Pigma Education tuh tidak disarankan ya, ataupun tidak bisa. Jadi balik lagi sih, ya pinter-pinter kalian aja lah untuk hal tersebut sih. Mungkin mau secara dummy juga boleh. Jadi kalau misalkan kalian sudah memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan, kalian bisa coba kok untuk mendapatkan Pigma Education. Nah, kalau misalkan udah daftar akunnya, terus kalian mau ubah ke Pigma Education, itu bisa. Dan file-file sebelumnya ataupun yang ada di dalamnya pun gak bakal hilang kok. Jadi itu lebih pada emblem BIM saja sih, emblem ataupun penamanya saja. Jadi kalian bisa ngajuin kalau misalkan udah daftar, udah dipakai akunnya, terlanjur ya udahlah, kalian bisa kok dipakai untuk akun tersebut. Jadi silahkan bagi orang atau kan kalian yang memang mau buat dapetin Pigma Education tersebut. Nah, kalau misalkan kalian dari Amerika, ada satu sih khusus ataupun mungkin ada kesempatan yang lebih baik, yaitu namanya Chromebook. Jadi itu hanya ada di Amerika Serikat untuk digunakan lisensinya. Jadi ada di sana itu ada lisensi nama Chromebook. Kalau di Indonesia juga belum ada dan mungkin belum bisa. Jadi lisensi lebih ke beta yang dikasih oleh pihak Pigma. Nah, jadi sekian untuk yang bagian syarat dan ketentuannya dan juga benefit. Secara umum ya, benefit yang di Pigma Education ini gak terlalu jauh dengan Pigma reguler. Namun ada salah satu kelebihannya di kolaborasi. Jadi misalkan kalian mengundang teman kalian pun untuk satu project bisa ke beberapa orang dikerjakan, dan itu nggak ada limitasi, kalian bisa pakai Pigma Education. Tapi dengan syarat ya teman kalian juga udah terverifikasi sebagai Pigma Education untuk akunnya sendiri gitu ya.
Nah, sekarang kita akan mempraktekkan gimana kita langsung daftar dengan akun yang sudah ada. Kalau saya memang akunnya sudah ada, dan ini baru saya untuk upgrade ke Figma Education kayak gitu. Mari kita simak di videonya ya. Nah, untuk situsnya kalian bisa masuk ke figma.com/education. Nanti kalian bisa langsung klik get verified. Di bawahnya tersebut juga banyak keterangan-keterangan atau benefit lain. Nah, di sini pun ada ya semacam FAQ ya terkait tadi syarat ketentuan dan juga apa sih yang ada di dalam Figma Education. Caranya juga sudah diungkapkan ataupun ada di websitenya. Jadi kalian juga ada, gak usah bingung lah. Lalu kita klik aja get verified. Saya verifikasi akun saya yang sebenarnya ya sudah lama saya pakai gitu. Di sini saya memasukkan sekolah dan kampus ya. Saya masukkan kampus saya di BINUS. Nanti saya akan sebagai student di bagian ini. Nah, ini wajib ya, ada kenapa kamu ingin nge-apply ataupun mau jadi Figma Education akunnya tersebut. Itu harus dimasukkan sih. Terkait tulisannya ya basic aja lah. Misalkan saya ingin mengupgrade toolsnya atau ingin coba, bisa sebagai alas satu mencoba. Saya ingin misalkan berkolaborasi dengan tim saya, ataupun misalkan saya ingin mempelajari terkait Figma lebih lanjut, bisa kolaborasi dengan tim lain, atau ya semacam-macam itulah. Ataupun misalkan kalian mau masukkan NIM ataupun nomor induk mahasiswa ataupun nomor induk juga pelajar kalian ya, dimasukkan aja ke dalam tersebut. Tinggal yaitu perangkai kata aja, dan usahakan pakai bahasa Inggris ya, karena di sini tulisannya bahasa Inggris. Ya kalau misalkan kalian bingung atau susah, kalian bisa juga pakai ya Google Translate lah untuk kebantu. Nah, di sini saya sudah buat lah ya satu kalimat terkait saya ingin mendapatkan ataupun menjadi Figma Education akun tersebut. Nah, untuk bagian graduate ini kalian bisa masukin asal aja sih, nggak masalah. Dan tara, jadilah Figmanya Education. Memang nggak ribet sih, yang penting kalian masukin alasannya aja. Alasan asal pun kayaknya nggak masalah sih. Tapi yang supaya jaga-jaga aman ya harus ada korelasinya kayak gitu lah ya. Ini sebenarnya nggak jauh beda lah. Kalau untuk tampilannya pun nggak jauh beda dengan Figma Education, dan juga sebenarnya nggak ada bedanya sih untuk hanya tampilan ya. Tapi secara fitur ada terkait di kolaborasi. Kalau yang lebih enak sih sebenarnya jadi akun yang berbayar. Itu semua fitur pun terbuka. Kalian mau bikin publishing project yang banyak ataupun ya library yang ingin kalian update, itu tidak terlalu terbatas. Kalau di sini terbatas banget. Bahkan misalkan kalau kalian sudah publish to unpublish, ya itu hilang tuh. Kan kita dapat satu publishing, terus correct me ya kalau misalnya ada salah, itu kan ada 3. Satu tuh bisa dipublish. Jadi kalau misalnya library-nya kalian publish tuh kita unpublish, itu akan hilang sih. Jadi pengalaman saya kalau udah kayak gitu ya lebih baik bikin akun baru sih. Kalau misalkan memang banyak kerjaannya, ataupun ya lebih baiknya upgrade aja sih. Kalau memang kalian ada uangnya, sekitar $12 lah untuk per bulan. Mungkin sekian aja dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Salam.